Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi mengenai memahami pengambilan sumpah pegawai bagian ruang lingkup kode etik. Sebelumnya perkenalkan saya Ketua Amelia Kusuma Dewi, absen 31. Perkenalkan, nama saya Amanda Fadlianti, absen 2. Perkenalkan, nama saya Gustiari Citra, saya Dewi, dipanggil Citra, absen 6. Perkenalkan, saya Dewi, absen 3. Baik, saya akan memaparkan penjelasan mengenai apa itu aparatur sipil negara. Jadi aparatur sipil negara adalah seseorang yang membantu dalam menjalankan tugas-tugas negara dalam pemerintahan. Maka dari itu dibutuhkan aparatur sipil negara yang cakap, profesional, bertanggung jawab, dan dapat menjaga kesatuan. Aparatur sipil negara terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana aparatur sipil negara wajib patuh terhadap setiap aturan kode etik dan segala sumpah yang telah dilakukan sejak awal menjabat. Dan apabila aparatur sipil negara tidak taat serta melanggar sumpahnya, maka ialah yang pertama kali mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Selanjutnya, mengenali kode etik pegawai. Pegawai negeri sipil adalah salah satu unsur aparatur negara. Mereka yang bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional. Dan oleh karena itu, ASN sendiri diikat dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004. Selanjutnya yaitu kode etik. Kode etik adalah pedoman sikap atau perilaku bagi setiap pegawai untuk menjalankan tugas serta pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, ruang lingkup kode etik merupakan batasan ataupun hal-hal yang harus serta wajib ditaati oleh seluruh ASN, karena ruang lingkup inilah yang menjadi aturan dasar bagi seluruh ASN. Dalam ruang lingkup kode etik dibagi menjadi 15 hal lain. Yang pertama yakni mengetahui atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Yang kedua yakni tidak memberikan keterangan informasi data kepegawaian pada pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga tidak menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang keempat tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun. Yang kelima tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha ataupun golongan untuk mendapatkan tugas ataupun pekerjaan dari organisasi. Yang keenam, tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi pegawai dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan. Yang ketujuh, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif. Yang kedelapan, bertindak atau bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan. Yang kesembilan, saling menghargai dan menghormati sesama pegawai, bawahan, dan masyarakat. Yang ke-10, menjadi teladan yang baik terhadap sesama pegawai, bawahan, dan masyarakat. 11, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman. 12, melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke instansi. 13, berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat. 14, tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan nama baik, mencemarkan kehormatan atau martabat instansi kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan. Yang ke-15, menjaga dan menjalin solidaritas dan soliditas sesama pegawai. Yang pertama yakni pegawai dapat memahami dan mengetahui dengan pasti mengenai aturan dalam bidang kepegawaian dan dapat menerapkannya dengan baik. Yang kedua, pegawai dapat membedakan atau mengetahui informasi mana yang berhak disampaikan dan tidak, seperti berkas rahasia milik organisasi yang tidak berhak diinfokan kepada siapapun. Yang ketiga, yakni tidak menyalahgunakan nama organisasi. Setiap pegawai memegang nama organisasi sehingga dianjurkan menggunakan nama tersebut dengan baik dan untuk kepentingan negara atau bersama.
Yang keempat, yakni setiap pegawai dianjurkan agar tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam menjalankan tugasnya dengan mengambil keuntungan yang didapat dari pungutan tersebut. Yang kelima, tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, maksudnya pegawai tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang perantara bagi siapapun, walaupun untuk mendapatkan pekerjaan dari suatu organisasi. Yang keenam, tidak bertindak selaku perantara pada proses administrasi pegawai, maksudnya proses administrasi pegawai tidak boleh disebarluaskan untuk semata-mata mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Yang ke-10, menjadi Nomor 7, menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif. Artinya, dengan adanya lingkungan kerja yang kondusif, operasional kantor menjadi lebih baik. Yang ke-8, setiap pegawai sepatutnya memiliki sikap tegas terhadap bawahan, namun tetap harus diseimbangkan dengan perilaku adil pada setiap bawahan untuk tidak membandingkan dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Ke-9, saling menghargai dan menghormati sesama pegawai, bawahan, dan masyarakat untuk menciptakan kerukunan dan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan di suatu instansi agar tidak adanya perpecahan. 10. Menjadi teladan yang baik terhadap sesama pegawai, bawahan, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi contoh sikap yang baik dalam melakukan pekerjaan yang dapat memberikan motivasi kepada pegawai. 11. Memberikan pelayanan secara tepat, cepat, dan aman, supaya memberikan rasa nyaman dan kepuasan kepada halayak umum, dan masyarakat. 12. Melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke instansi merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh setiap pegawai guna memberikan pelayanan yang baik kepada tamu para instansi. Kemudian yang ke-13 adalah berperilaku sopan santun terhadap sesama atasan, bawahan, dan masyarakat guna membantu memberi kenyamanan bagi para pegawai agar dalam melakukan pekerjaan bersama tidak ada perilaku yang saling mencemooh. Kemudian 14, tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat instansi kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan. Yang dimaksud di sini adalah karena hal ini menyangkut nama baik, martabat, serta kehormatan instansi yang apabila diabaikan maka akan memberi citra yang buruk terhadap instansi. Yang ke-15 adalah menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama pegawai. Yang dimaksud di sini adalah hal ini dilakukan guna meningkatkan rasa solidaritas antar sesama pegawai dalam suatu instansi supaya tidak ada kesenjangan dalam dunia pekerjaan yang dilakukan di dalam instansi. Kesimpulannya di sini kita ketahui adalah dalam ruang lingkup kode etik pegawai, seluruh pegawai harus mampu dan dapat mematuhi segala kode etik yang telah kami paparkan tadi. Selain itu, pegawai juga dapat membedakan undang-undang, membedakan urusan pribadi dan juga urusan atau kepentingan negara, mampu bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugasnya, serta dapat menjadi cerminan yang baik terhadap sesama dan masyarakat. Baik, itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi ini dengan para peserta.